Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu Allah rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bi hudahu ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Yaqulu jalla wa ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur liyuwaffiyahum ujurahum wa yazidahum min fadlihi innahu ghafurun syakur. Sesungguhnya orang-orang yang membaca kitab Allah, mendirikan salat dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka. Mereka adalah orang-orang yang sedang berdagang dengan perniagaan yang tidak merugi. Allah akan sempurnakan upahnya kepada mereka, dan Allah akan tambahi mereka dengan karunia-Nya. Sesungguhnya Dia Allah Maha Pengampun dan Maha Mensyukuri. Al-Quran surat Yunus, surat Fatir, surat 35 ayat 29 dan 30. Kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Siang, malam, pagi dan petang Allah terus beri kita nikmat. Tapi kita masih bermohon kepada Allah agar Allah beri kita kesempurnaan bersyukur, yang dengan rasa syukur yang sempurna itu Allah menambahi kita dengan nikmat-nikmat lainnya. Salawat serta salam kita doakan semoga tercurah pada Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, teladan kita dalam segala kebaikan. Semoga Allah tundukkan hati kita untuk mau dengan mudah mengikuti petunjuk Rasulnya dan kelak dikumpulkan bersama beliau di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik yang mulia, tidak terasa kita sudah berada di penghujung Ramadan. Malam ini malam ke-28. 1 atau 2 bulan lagi insyaallah kita tarawih, habis itu Ramadan pergi. Pertanyaannya adalah, apakah kita memperoleh tujuan dari puasa full atau setengah dari tujuan itu, atau naudzubillah tidak mendapatkan sasarannya. Karena itu Bapak Ibu yang mulia, saya ingin mengajak kita semua tidak fokus pada puasanya, tapi fokus pada tujuannya. Apa tujuannya? Semua kita tahu, la'allakum tattaqun. Jangan fokus pada puasa, karena kalau pikiran kita puasa, yang kita pikirkan ya sudah siangnya kita tidak makan dan tidak minum. Petang-petang hari kita mencari apa makanan yang kita akan makan saat berbuka. Malam hari kita pikirkan lagi besok apa yang kita makan di waktu sahur. Itu kalau fokusnya pada puasa. Tapi kalau kita fokus pada tujuan, Allah alokasikan waktu 30 hari. Allah beri kita waktu 24 jam sehari. Tujuannya adalah mencari takwa. Karena itu jangan biarkan ada waktu kita di hari-hari yang tersisa ini yang pergi tanpa ada makna, yang terbuang sia-sia. Karena Ramadan, kalau gagal kita raih ketakwaan di bulan ini, tidak mudah menemukannya di bulan Syawal. Kalau kita tidak banyak amal soleh di bulan ini, tidak mudah bagi kita untuk banyak amal soleh di bulan-bulan selanjutnya.
Karena itu Pak Ibu yang mulia, sekedar analogi. Berpuasa itu bukanlah tujuan. Puasa adalah sarana. Dia adalah alat untuk mendapatkan ketakwaan. Jangan Bapak Ibu samakan dengan, maaf, yang hobi memancing. Jika ada bapak yang hobi memancing, memancing itu adalah tujuan. Bagi bapak yang hobi memancing, dia mau duduk 2-3 jam di pinggir kali, ngapain dia memancing? Orang yang hobi memancing, dia tidak pikirkan dapat atau tidak ikannya. Tujuannya bukan ikan, tujuannya adalah memancing. Sama rasanya bagi orang yang pergi memancing, dapat atau tidak ikan itu. Dan ketika dia tidak mendapat ikan di hari ini, dia masih bisa mancing besok, masih bisa pekan depan, masih bisa bulan depan. Begitupun dengan, maaf sekali lagi, yang hobi berburu. Yang hobi berburu dari hari Sabtu sudah siapkan anjingnya, makannya, perawatannya, vitaminnya, dimandikan. Dia tidak berpikir nanti pulang, pada hari Minggu pagi dia berangkat dan sore pulang. Dia tidak berharap akan dapat 1 atau 2 kilo daging babi. Dia tidak berpikir itu. Karena tujuannya ngapain? Tujuannya adalah berburu. Maka Ramadan ini jangan anggap puasa itu tujuan. Karena orang gagal mendapatkan ikan di hari tertentu, dia masih bisa cari besok. Kalau orang tidak dapatkan buruan di hari Minggu, dia masih bisa berburu di pekan depan. Kalau kita tidak mendapatkan ketakwaan di bulan ini, kira-kira kapan dapatnya? Kapan dapatnya? Kalau Allah tidak mengampuni kita di hari-hari ini, kapan kita berharap ampunan Allah? Kalau kita tidak juga sholat malam pada hari-hari ini, kapan kita akan sholat malam? Kalau kita nggak juga baca Quran dan tidak menghatamnya di hari-hari Ramadan ini, kapan kita akan menghatamnya? Tentu mungkin tahun depan lagi kalau kita masih dapat jatah untuk bertemu dengan Ramadan itu. Dan ingat, ketakwaan itu bukan untuk Allah, kepatuhan itu bukan untuk Allah, amal soleh kita itu bukan untuk Allah. Allah katakan dalam diskusi, "Lau anna ahadakum ala atqa qalbi rajulin," kalau kalian adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah, "ma zada dzalika fi mulki syai'an." Semua itu tidak akan pernah menambah kerajaanku, kata Allah. Begitupun sebaliknya, jika kita adalah orang yang paling durhaka kepada Allah, tidak kenal taat, tidak kenal amal saleh, "ma naqasa dzalika fi mulki syai'an," tidak pernah mengurangi kerajaanku sedikit pun. Maka ketakwaan dan amal soleh itu untuk kita, bukan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada banyak makhluk yang memuji Allah, yang beribadah kepada Allah. Bahkan Nabi katakan, "Atfatis sama wa haqqat laha an tahid." Langit-langit itu merintih, langit itu merintih. Kenapa merintih? Dan sangat pantas baginya untuk merintih. Karena tidak ada tempat sebesar 4 jari di langit, sebesar 4 jari ini di langit, illa wa fihi malakun qa'imun aw raqibun aw sajidun lillah. Setiap 4 jari jarak satu tempat ke tempat lain di langit itu ada malaikat yang berdiri, malaikat yang rukuk, malaikat yang sujud taat kepada Allah. Jadi jika semua penghuni dunia ini durhaka kepada Allah, Allah tidaklah berkurang kekuasaannya. Jika semua makhluk yang taat kepada Allah, tidak akan menambah juga kepada kerajaan Allah. Maka sekali lagi, jangan fokus pada sarana, jangan fokus pada kuasanya, tapi fokuslah pada tujuannya. Karena itu Allah berikan kepada kita banyak sekali amal saleh di bulan Ramadan ini. Mulai dari paginya, duhanya, siangnya, malamnya, sahurnya. Itu adalah waktu-waktu yang kita diminta oleh Allah untuk memakmurkannya. Maka di antara cara kita agar Ramadan ini menjadi lebih berkah, agar kita sampai kepada tujuannya, saya ajak diri saya dan kita semua untuk berdagang bersama Allah. Berdagang bersama Allah. Kalau pedagang pasti ada satu barangnya, yang kedua ada pembelinya, yang ketiga ada penjualnya. Itu berdagang dengan manusia. Selisih antara modal dengan penjualan, itulah keuntungannya.
Kalau bapak di pasar berdagang dengan modal 50.000, tidak mudah untuk mendapatkan keuntungan 50.000. Bapak berdagang modal 1 juta, tidak mudah mendapatkan keuntungan 1 juta lagi. Maka berdagang biasanya, biarlah untungnya kecil asal laris. Semakin banyak yang terjual, semakin banyak yang kita kumpulkan. Tapi berdagang bersama Allah bukan hanya dengan modal 1.000 dapat 1.000, bukan hanya dengan modal 1 juta dapat 1 juta. Berdagang bersama Allah, pertama kita tidak butuh modal. Barangnya Allah yang tentukan, harganya Allah yang tentukan. Tugas kita ngapain? Ambil dagangan itu. Ambil dagangannya, ini dagangannya, ambil. Kalau kita ambil, Allah yang nanti bayar. Ambil itu artinya bacalah. Ambil itu artinya kerjakanlah. Ambil itu artinya tunaikanlah. Nanti Allah akan bayar sesuai dengan keinginannya. Maka ayat yang tadi kita bacakan di surat Fatir itu adalah dagangan bersama Allah. Innal ladzina yatluna kitab Allah. Orang yang selalu membaca kitab Allah, membaca kitab Allah. Wa aqamus shalah, selalu mendirikan salat. Wa atuz zakat, selalu menunaikan zakat. Wa anfaqu mimma razaqahumullah, menafkahkan sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya. Dalam ayat ini ada 3 dagangan yang Allah berikan kepada kita. Ambillah, nanti Allah bayar. Ketika Allah membayar, mahal sekali harganya. Karena itu yatluna kitab Allah, membaca ayat-ayat Allah, membaca kitab-kitab Allah, bagian dari cara kita berdagang dengannya. Ada ratusan ribu huruf di dalam Al-Quran. Ada ratusan ribu huruf di dalam Al-Quran. Kata Nabi, 1 huruf saja nilainya sama dengan 10 pahala. La aqulu alif lam mim ha. Saya tidak maksudkan alif lam mim itu 1 huruf tadi. Alif 1, lam 1, mim 1. Alif lam mim dapat 3 huruf, dapat 30 pahala. Kalau ada ratusan huruf dalam Al-Quran, ratusan ribu huruf dalam Al-Quran, kali 10, itu artinya kita mendapatkan jutaan kebaikan melalui Al-Quran. Jutaan kebaikan melalui Al-Quran. Maka saran saya terkait dengan Quran ini bukan sekedar membaca. Nabi sebutkan, kata beliau kepada sahabat, Iqra'ul Qur'ana fi kulli syahr, bacalah Al-Quran ini sekali sebulan. Al-Quran satu, tutup dari awal sampai akhir. Baca sekali sebulan. Apa kata sahabat? Boleh tak 2 kali ya Rasulullah dalam sebulan? Boleh tak 3 kali dalam sebulan? Boleh tak 4 kali dalam sebulan? Boleh tak 5 kali dalam sebulan? Bahkan sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin membacanya dalam 1 bulan itu 10 kali. Saya ingin menghatam Al-Quran itu 3 hari saja selesai. Coba kita bayangkan, hanya kali 1 amal soleh yang bernama Al-Quran. Kalau kita khatam 1 kali sebulan saja, dari 1 nomenklatur nanti di akhirat yang bernama Al-Quran, kita dapat pahala jutaan kebaikan. Maka saran saya bukan sekedar membaca seperti biasa. Tadi sahabat sebut begitu, mungkin kalau ada Nabi hari di tengah-tengah kita, tawaran kita beda. Ya Rasulullah, boleh nggak sekali setahun? Saya sibuk, saya ngurus pekerjaan, saya berdagang, saya ngantor, saya ngurus anak. Boleh nggak sekali setahun? Kata Nabi, nggak boleh. Nawar lagi, ya Rasulullah, kalau begitu boleh nggak sekali saja dalam 6 bulan, kayak anak-anak kuliah ya? Jadi 2 kali setahun. Nah kalau kira-kira kita sebagai umat Rasulullah, kata beliau, cukup. Jangan pernah kurang menghatam Quran sekali dalam sebulan, dan jangan lebih menghatam Quran sekali 3 hari. Kira-kira kita ada di mana? Lewatkah batas minimal? Atau lewatkah batas maksimal? Atau adakah di antara 1 sampai 10 kali? Tidak, Ustaz. Berarti kita umat siapa? Itu pertanyaannya. Kita umat siapa? Kata Rasulullah, bacalah Al-Quran wahai umatku sekali sebulan. Khatam. Lalu kita nggak baca. Lalu kalau begitu kita umat siapa? Sahabat nawar jadi 2 kali, 3 kali, 4 kali sampai 10 kali.
lalu kita nawar 1 kali setahun, 1 kali per semester, lalu kita ini umat siapa? Itu makanya. Maka saran saya, ketika kita membaca Al-Quran, ambillah teori lari jarak jauh. Apa itu? Kalau orang lari jarak jauh, berapa? 10.000 kilo, 10.000 meter. Kalau jarak orang lari 10 kilo, maka dia akan bersiap seperti itu. Tidak harus sampai dia 10.000 meter, tapi dia mungkin akan bisa 6 kilo, bisa 7 kilo, bisa 8 kilo, bahkan mungkin tertatih-tatih sampai juga ke 10 kilo. Jangan ambil langkah seperti orang lari sprint jarak pendek. Berapa? 100 meter. Kalau orang lari 100 meter, maka dia sampai 100 meter. Mungkin sampai 100 meter dia jadi pemenang. Tapi orang yang sampai 10.000 meter dia nggak jadi pemenang. Nah, dia jauh lebih unggul. Karena usahanya lebih besar, kerjanya lebih besar, mimpinya lebih besar. Maka Nabi katakan, kalau kamu berharap surga kepada Allah, maka is'alul firdausal a'la. Kalau berharap surga, minta yang paling tinggi. Apa surganya? Firdaus. Mungkin nggak harus sampaikan itu makamnya Nabi, para sahabat, salafus saleh, tapi ada masih 99 surga di bawahnya. Tapi kalau orang mimpinya mumpung apa saja, pokoknya masuk surga. Surga kaki 5 pun nggak apa-apa. Sayang nanti kalau meleset. Kalau orang usahanya hanya usaha kaki 5, syukur kalau sampai, tapi dia tidak akan sampai ke surga yang kedua, ketiga, apalagi sampai yang ke 100. Syukur kalau selesai, kalau enggak kepeleset, enggak masuk ke dalam surga. Maka membaca Quran ini saran saya, niatkanlah membaca Quran ini kita punya hafalan Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran biasa, dia tidak akan pernah hafal Al-Quran. Tapi kalau orang menghafal Al-Quran, dia pasti akan membaca Al-Quran. Itu logika lari jarak jauh. Kalau orang hanya ingin membaca Quran, maka dia baca saja. Baca, dia tidak akan hafal Al-Quran. Tapi kalau orang ingin menghafal Al-Quran, pasti dia akan membaca Al-Quran. Dan orang yang menghafal Quran, jarang sekali yang dia sekali baca langsung hafal, 2 kali baca langsung hafal, 3 kali baca langsung hafal. Maka orang yang berniat menghafal Quran, maka dia akan membaca Quran ini berkali-kali. Kenapa Ustaz kita perlu menghafal Quran? Rumit Ustaz? Tidak. Allah katakan Quran itu mudah untuk kita hafal. Coba alokasikan waktu, sungguh-sungguh, serius. Kenapa kita bisa berlibur sepekan, 2 pekan, 3 pekan ke luar kota? Kita bisa berlibur bahkan sampai ke luar negeri sepekan, 2 pekan, 3 pekan. Kenapa kita tidak alokasikan waktu kita? Mungkin 10 hari dalam setahun saya ingin menghafal Al-Quran. Mungkin dapat 1 juz, mungkin dapat 2 juz. Jauh lebih baik dibanding sekedar membaca. Kenapa belum? Nanti kita katakan, nanti pada hari kiamat ada suara yang memanggil. Iqra'ul Quran, Iqra'il Quran, baca Quran itu. Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Kata suara itu, kata Allah Subhanahu wa taala, Iqra' wartaqi. Jadi seperti ada mesin, bacalah dan kemudian naiklah. Jadi ada orang yang sudah Allah tetapkan menjadi penghuni surga, lalu naik di sebuah tempat. Tempat itu dia akan menuju surga yang akan dia tempati. Iqra', baca, lalu dia mendaki. Lalu selama dia masih membaca, dia naik surganya, naik tempatnya. Fa inna manzilaka, tempat kamu di surga itu, inda akhiri ayatin taqra'uha, sampai ayat terakhir yang kamu baca. Jadi kalau ada orang punya 30 juz Quran, dia baca terus sampai di Al-Firdaus al-A'la. Kalau ada orang punya 20 juz, terus sampai. Kalau orang punya qul huwallah, bacalah Quran. Baca Quran, qul huwallahu ahad. Naik. Terus berhenti di qul huwallah. Sudah berapa datang? Ini berdagang dengan Allah. Maka hari-hari kita siang, malam, pagi, petang, di hari-hari yang tersisa, gunakan untuk membaca Al-Quran. Di luar Ramadan kita teruskan membaca Al-Quran. Wa aqamus shalah, dan mendirikan salat. Salat ini Pak Ibu yang mulia, itu ukuran banyak hal dalam kehidupan kita. Ukuran beriman apa tidak itu ada pada salat. Di masa Nabi yang tidak salat berarti kafir. Di masa ini juga yang tidak salat itu kafir.
Di masa Nabi yang sholatnya zuhur, asar, maghrib saja, itu munafik. Jadi munafik itu berlomba bersama sahabat lain, hadir saf pertama, kedua, ketiga, zuhur, asar, dan maghrib. Kalau ada orang 3 hari atau 3 kali saja ketemu di masjid, itu dicurigai sebagai orang munafik. Yang orang beriman 3 tambah 2, tambah isya, tambah subuh. Ini yang menjadi ukuran keimanan kita, terutama yang di depan. Itu ukurannya. Maka Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Athqalus salawati 'alal munafiqin al-fajr wal isya." Yang paling berat bagi orang munafik untuk tunaikan salat itu salat subuh dan salat isya. Maaf ya ibu, kalau ada di rumah bapak-bapaknya ngajak salat di rumah, kasih tahu bapak laki-laki atau perempuan. Bu, kita salat di rumah aja, ayah jadi imam. Tanya, bapak laki-laki kan ke masjid? Hari nggak hujan, bapak nggak capek ke masjid, nggak sakit ke masjid. Karena ini yang jadi standar kita beriman apa bukan. Tanya satu, mana yang lebih banyak jamaahnya? Kita ini subuh atau zuhur? Masjid ini pengurus mana yang banyak jamaahnya? Zuhur atau sholat subuh? Zuhur, itu pernah tanya. Maghrib atau isya? Maghrib atau isya? Maghrib, tanda tanya. Karena orang beriman standarnya adalah isya dan subuh. Maka Nabi katakan, "Lau ya'lamun nasu fil fajri wal isya." Kalaulah manusia tahu apa yang Allah sembunyikan di waktu salat isya dan di waktu salat subuh berupa pahala, la atauhuma walau habwan, pasti mereka akan datang walaupun minta ditandu. Dah lumpuh dia, nggak bisa lagi jalan, dia panggil anaknya, dia panggil cucunya. Nah, cucu, bawa kakek ke masjid. Kenapa? Ada itu. Jauh lebih besar dibandingkan dengan segala kekayaan yang ada di dekat bumi. Maka Nabi katakan sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjid fashhadu lahu bil iman." Kalau kamu sering lihat ada orang bolak-balik ke masjid, nah pastikan itulah orang beriman. Maaf ya, ibu kalau mau cari menantu, nah cari di masjid. Itu tandanya dia beriman. Mau cari lagi yang lebih baik, cari subuhnya di mana, isyanya di mana. Kalau ada orang yang mau melamar anak ya, minta alamatnya, sekali-sekali sholat dekat rumahnya. Ada nggak dia subuh di sana? Ada nggak dia isya di sana? Kenapa pahala sholat subuh itu luar biasa? Pahala sholat isya itu luar biasa. Maka fokuskan 2 hal ini. Kalau kemarin bagi kita berat yang 2 ini, sekarang fokuskan memperbaiki diri kita dalam 2 hal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi kita katakan sallallahu alaihi wasallam, "Man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama qama nisfal lail." Siapa yang salat isya berjamaah? Tadi kita baru salat isya berjamaah. Faka'annama qama nisfal lail, dia seperti orang yang salat 1/2 malam. Kalau ada 10 jam di malam hari, Allah mencatat kita tadi salat yang 10 menit itu setara dengan salat 5 jam. Wa man shallal fajra fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullahu. Siapa yang salat subuh berjamaah, faka'annama, maka setara sama dengan orang yang salat semalam suntuk. Ada enggak yang kuat salat berdiri dekat 5 jam? Ada enggak? Kami udah tua-tua, sudah enggak kuat. Oke, yang muda-muda ada yang kuat? Kuat? Ada enggak? Apalagi kalau 1 malam suntuk mau berdiri? Kita bukan tipenya Nabi. Kita enggak selevel dengan sahabat. Kita jauh di para tabi'in. Amal-amal orang soleh masa lalu sungguh sangat luar biasa. Salat-salat mereka begitu panjang. Kalau kita nggak mampu menandingi bagaimana mereka beramal saleh, kita pengen paling tidak pahalanya sama seperti yang mereka dapatkan. Adalah Abdullah bin Mas'ud yang salat di belakang Rasulullah, salat malam. Rasul salat mengawali dengan Al-Fatihah, Rasul menyambung dengan Al-Baqarah. Kata Abdullah bin Mas'ud di belakang, nanti pada ayat yang ke-100 Rasul akan rukuk. Sampai ayat yang ke-100 Rasul tidak rukuk.
Kata dia dalam hatinya, nanti ketika Al-Baqarah selesai, Nabi akan rukuk. Ternyata Nabi menyambung dengan Alif Lam Mim Ali Imran. Kata Abdullah bin Mas'ud, nanti Ali Imran itu selesai, Nabi akan rukuk. Ternyata Ali Imran selesai 200 ayat, tidak juga rukuk. Laqad hamamtu, Nabi masih menyambung dengan ya ayuhan nasu taqu rabbakum An-Nisa. Laqad hamamtu, kata Nabi kata sahabat di belakang, sampai saya berpikiran buruk. Apa pikiran buruknya? Saya pengen tinggalkan Rasul sholat sendiri. Panjang betul sholatnya. Selesai An-Nisa baru Rasul kemudian rukuk. Berapa itu Ustaz? Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Itu 102 halaman. 102 halaman itu berapa Ustaz? 5 juz lebih, 1 lembar. Kalau kita dengarkan kaset murattal, ya, yang sering diputar-putar di masjid, ya, itu 1 juznya 40 menit. Kalau 5 juz berarti 200 menit, 3 jam lebih 1 rakaat sholat. Kita tidak mampu tandingi mereka beramal soleh, tapi kita pengen nggak dapat pahalanya? Pengen dapat pahalanya? Pengen? Nanti yang berdagang dengan Allah. Amal kita kecil, sedikit, 10 menit cuma kita berdiri salat isya, 10 menit cuma kita berdiri salat subuh, pahalanya sama sejak awal malam sampai akhir malam dicatat sebagai orang yang beramal saleh, orang yang mendirikan sholat. Tarawih ini juga nggak lama. Berapa tarawih? Paling setengah jam. Nabi sebutkan, man shalla ma'al imam wa la yansarif, man qama ma'al imam wa la yansarifu hatta yansarif al-imam. Siapa yang sholat bersama imam sholat malam tarawih dan tidak berhenti sebelum imam selesai. Tidak berhenti sebelum imam selesai. Imam selesai sampai witir, selesaikan witirnya. Kutiba lahu qiyamul lailatin. Allah tuliskan bagi orang itu sebagai orang yang sholat semalam suntuk. Nanti sholat tahajud lagi, silakan, tidak ada yang melarang. Tidak ada yang melarang. Maka fokus dalam 2 hal ini. Amankan diri kita dari ciri-ciri orang munafik di masa Rasulullah. Orang munafik tidak ada di masjid di waktu subuh dan di waktu isya. Dia ada salat zuhur, dia ada waktu asar, dia ada di waktu maghrib. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepadanya, baik sembunyi-sembunyi ataupun secara terang-terangan. Allah sebut dalam hadis kursi, kata Allah, yaqulu ibnu Adam mali mali. Manusia mengatakan, kata Allah, hartaku hartaku. Ya ibnu Adam malaka min malika illa thalatha. Anak Adam, kamu hanya punya 3 harta. Ma akalta, harta kamu yang pertama yang kamu makan lalu berubah jadi kotoran. Ada orang punya banyak uang di depositonya, di dompetnya, di berangkasnya. Berapa harta dia pada hari itu yang dia makan? Insyaallah dengan 50.000 bisa hidup sehari. Wah, 1 miliar, yang 2 miliar itu belum tentu menjadi milik kita. Apa hartamu hari itu? Yang kamu makan dengan 50.000 itu. Apalagi apa yang kamu pakai? Malabista, apa yang kamu pakai lalu kemudian berubah menjadi lusuh. Ada yang 2, 3 lemari pakaiannya. Hari itu yang rezekinya mana? Yang dia pakai dari atas sampai ke bawah. Itu aja, tidak pula bajunya bagus-bagus. Sayang kalau ditaruh dalam lemari. Ya, sudah ada baju safari lalu pakai pula batik di luar, pakai pula baju koko di luar. Enggak ada yang begitu. Satu aja, dari atas sampai ke bawah. Itulah hartamu pada hari itu yang kamu pakai dari atas sampai ke bawah. Yang ketiga yang disebut dengan hartamu adalah apa yang kamu berikan dan dia menjadi abadi. Hari ini ibu berinfak 1.000 rupiah, itulah hartanya. Hari ini kita memberi 10.000, itulah hartanya. Hari ini kita memberi 50.000, itulah harta kita. Fa'abqaita, dan itu menjadi abadi. Karena itu Bapak Ibu yang mulia, jangan ada hari yang kita lewati tanpa memberi. Karena setiap hari kata Rasulullah SAW, ada 2 malaikat yang turun ke muka bumi ini. Ma min sabahin illa wa malaikatan yanzilan. Hadis Bukhari. Kata Rasul, setiap pagi selagi masih terbit matahari, belum lagi ada hari kiamat, 2 malaikat itu turun ke muka bumi. Yaqulu ahaduhuma, satu di antara yang pertama itu mengatakan,
Allahumma i'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, beri ganti bagi orang yang hari ini memberi. Beri ganti pada orang yang hari ini memberi. Yang kedua, wa yaqulul akhar. Malaikat yang kedua berkata dan berdoa kepada Allah, Allahumma i'ti mumsikan talafa. Berikan kebangkrutan, kerugian kepada orang yang hari ini menahan. Jangan, maaf ya, sebagian ada di sana, di sini ya, yang suami istri kerja, bapak kerja, ibu kerja. Uang bapak disimpan dipegang oleh bapak, uang ibu dipegang disimpan oleh ibu. Giliran anak nanti minta uang, ya minta uang untuk apa? Ke sekolah, minta sama ibu. Ya minta uang, bapak ya, ini pergi les beli bensin, minta sama ibu. Ibu nanya, ya ini listrik kita sudah habis, harus dibayar. Ibu pakainya uang ibu. Apa-apa ibu, uang semua yang bapak pegang, yang ibu pegang. Beda kalau uang bapak setor sama ibu, itu hal yang lain. Kalau uang bapak dipegang bapak, uang ibu dipegang oleh ibu. Lalu yang keluar uang ibu terus, ibu didoakan oleh malaikat yang pertama. Ya Allah, beri ganti bagi orang yang memberi. Ibu yang kaya. Ketika Allah mengganti, Allah nggak seperti kita mengganti. Kita berutang 1.000, kita hanya boleh ambil 1.000. Kita berutang 1.000.000, hanya boleh bayar 1 juta. Ketika Allah yang meminjam kepada kita, ad'afan katsira, Allah akan berlipat ganda gantinya. Tapi kalau bapak yang tadi tidak mau memberi, dikunci satu-satunya dijahit, sehingga nggak boleh keluar. Didoakan oleh malaikat yang kedua. Apa doa malaikat? Allahumma i'ti mumsikan talafa. Ya Allah, beri kebangkrutan bagi orang yang pada hari itu menahan. Jadi kalau ada hak orang lain itu bisa hak istri, bisa hak anak, bisa hak fakir miskin, ada di kantong kita, ada di dompet kita, pastikan dia akan pergi sesuai dengan cara yang Allah tentukan. Tiba-tiba kemudian bapak mengadu kepada ibu, uang ayah hilang 2 juta. Tadi kata ayah uang ayah nggak ada, kok hilang 2 juta? Kan baru aja ayah ngomong nggak ada uang, kok hilang uangnya 2 juta? Tiba-tiba maaf, ya ada musibah berat, butuh uang besar, akhirnya keluar juga. Tiba-tiba maaf, ada acara yang perlu butuh biaya besar, akhirnya keluar juga. Yang kaya tetap juga ibu, karena Allah minta malaikat mendoakan kepadanya. Yang bapak uangnya tekor. Apa rahasianya? Bapak tidak mau memberi. Jangan ada hari yang kita lewati tanpa memberi. Jadi nafkahilah istri, nafkahilah anak, berilah bantuan kepada orang yang membutuhkan setiap hari. Yang beda barangkali jumlahnya, lagi lapang lebih banyak jumlahnya, lagi sempit untuk berkurang jumlahnya. Jadi Bapak Ibu yang mulia, hari-hari yang tersisa adalah hari-hari kita memastikan tujuan kita harus tercapai. Kalau kita tidak juga bertakwa, di ujung Ramadan ini malam nasib kita. Kalau kita tidak juga diampuni di akhir Ramadan, rugi. Nabi katakan setiap malam itu Allah memerdekakan manusia dari neraka, membebaskan hambanya dari neraka. Syukur sudah dimerdekakan dari yang pertama, syukur pada hari kedua, syukur pada hari ketiga, syukur bahkan sampai tadi malam. Kalau belum juga, hari ini masih ada malam. Kalau belum juga, besok. Kalau belum juga, besok lagi. Kalau belum juga, kapan Allah akan ampuni kita? Maka kalau kesibukan dunia singkirkan dalam beberapa hari ini. Nabi ajarkan kepada kita 10 hari terakhir itu hari fokus untuk beribadah, hari fokus kita bermunajat, hari fokus kita berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.